Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Igusti Ngurah Suryantara. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang sebuah studi kasus value chain pada sebuah enterprise. Dengan studi kasus enterprise-nya adalah rumah sakit. Sebelum saya lanjut pada pembahasan, marilah kita belajar bersama, berkarya bersama dengan penuh semangat. Semoga tidak ada salah paham di antara kita. Pada materi ini saya akan membagi menjadi 4 modul utama, yaitu apa itu value chain, kedua analisis value chain, ketiga kegiatan value chain, keempat sebuah studi kasus. Mari kita lihat apa itu value chain. Value chain atau analisis rantai nilai Porter adalah konsep manajemen bisnis yang dikembangkan oleh Michael Porter. Value chain adalah kumpulan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan value bagi pelanggannya. Penciptaan value yang mengarah pada keunggulan kompetitif. Pada akhirnya, value juga menciptakan profitabilitas yang lebih tinggi bagi suatu organisasi. Mari kita lihat bentuk daripada gambar value chain. Nah, ini adalah gambar yang dikemukakan oleh Michael Porter. Karena Michael Porter mengangkat studi kasusnya di bidang manufaktur. Di dalam manufaktur itu ada inbound logistik, kemudian ada operation, ketiga ada outbound logistik, kemudian ada marketing and sales, kemudian ada service. Nah, ini dikategorikan sebagai proses bisnis utama dalam kasus enterprise-nya adalah manufaktur. Kemudian bisnis proses pendukungnya adalah recruitment, kemudian ada teknologi departemen, kemudian ada human resource management, kemudian ada tim infrastruktur. Nah, ini nanti kita sesuaikan dengan studi kasusnya apa. Nah, pada kesempatan ini studi kasusnya adalah rumah sakit. Nanti kita lihat bagaimana cara penggunaan value chain untuk memetakan proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung pada suatu rumah sakit. Kita lanjut pada analisis value chain. Kekuatan analisis value chain adalah pendekatannya. Analisis value chain berfokus pada sistem dan aktivitas dengan pelanggan sebagai prinsip utama pada setiap departemen dan biaya-biaya. Sistem ini menghubungkan kegiatan satu sama lain dan menunjukkan apa dampaknya terhadap biaya dan laba. Kita lihat materi yang ketiganya, yaitu kegiatan value chain. Pemetaan proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung. Nah, di sini kita harus melakukan pemetaan proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung pada enterprise. Disesuaikan dengan studi kasus. Studi kasus kali ini adalah rumah sakit. Mari kita lihat di proses bisnis utama dan proses bisnis pendukungnya pada sebuah enterprise, misalkan rumah sakit. Bisnis utama pada rumah sakit, proses bisnis utamanya meliputi misalkan pra-pelayanan terhadap pasien seperti apa, kemudian proses pelayanan terhadap pasiennya seperti apa, pasca pelayanan seperti apa, kemudian pemasarannya, kemudian layanan. Nah, itu dalam proses bisnis utama kalau enterprise-nya bergerak di bidang rumah sakit. Kita lihat pra-pelayanan. Misalkan dalam pra-pelayanan ada registrasi data pasien, sistem antrean layanannya seperti apa, kemudian mungkin ada yang lain-lain lagi. Nah, itu kita data sebagai pra-pelayanan dalam proses bisnis utama di bidang enterprise rumah sakit. Kita lihat proses berikutnya, yaitu proses pelayanan. Jadi bagaimana penanganan terhadap pasien, kemudian melakukan diagnosanya seperti apa, resep yang ditulis seperti apa, pemberian obatnya seperti apa, dan lain-lainnya. Kita lihat proses berikutnya, pasca pelayanannya, misalkan pembayarannya seperti apa,
nebus obatnya seperti apa, dan lain-lainnya. Nah, kemudian di pemasarannya, misalkan mengelola dan menjaga hubungan, ya. Jadi menjaga relationship dengan para pelanggan dalam konteks ini rumah sakit, misalnya terhadap pasien seperti apa, SOP-nya, dan lain-lain. Nah, kemudian layanan seperti apa, misalkan mempertahankan nilai produk atau layanan pada pelanggan. Nah, nilai produk ini adalah kaitkan dengan enterprise yang akan dimodelkan. Nah, misalkan kalau rumah sakit seperti apa nilai-nilai yang ditanamkan sehingga tetap menjaga image yang baik bagi suatu rumah sakit. Nah, ini pemodelan proses bisnis utama yang ada di konsep value chain. Kemudian bisnis pendukungnya kita lihat. Bisnis pendukung dalam value chain membantu bisnis utama dan membentuk dasar enterprise. Bisnis pendukung seperti manajemen sumber daya manusia ini misalkan sangat penting dalam operasi kegiatan utama, tetapi juga mendukung kegiatan lain seperti layanan dan pasca layanan. Nah, kita breakdown apa aja yang ada di bisnis pendukung dalam sebuah enterprise. Nah, kita modelkan infrastruktur organisasi pada enterprise. Ini menyangkut kegiatan pendukung dalam enterprise atau organisasi atau perusahaan atau bisnis yang memungkinkan enterprise mempertahankan operasi hariannya. Struktur organisasi, penanganan administrasi, manajemen keuangan adalah contoh kegiatan yang menciptakan value bagi organisasi. Nah, itu di infrastruktur organisasi. Kalau manajemen sumber daya manusianya, ini termasuk kegiatan pendukung di mana pengembangan sumber daya manusia dalam suatu enterprise adalah elemen kunci. Nah, studi kasus kita adalah tentang rumah sakit. Berarti kegiatannya adalah merekrut staf, tenaga medis, memberikan pelatihan, dan lain sebagainya. Nah, itu di bidang sumber daya manusia. Pengembangan teknologi informasi. Kegiatan-kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan sistem rumah sakit dan layanan organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Contohnya adalah IT, menciptakan inovasi dan peningkatan teknologi dan pengembangan sistem baru berdasarkan teknologi baru. Kegiatan-kegiatan ini menciptakan value menggunakan inovasi dan optimisasi. Nah, kita lihat di bidang pembelian, merupakan kegiatan pendukung yang terkait dengan pengadaan untuk melayani pelanggan. Nah, dalam konteks ini, karena studi kasus kita adalah rumah sakit, berarti pelanggannya adalah pasien dari organisasi atau enterprise. Contoh, mengelola hubungan dengan pemasok peralatan medis, bernegosiasi untuk mendapatkan harga terbaik, membuat perjanjian pembelian produk medis dengan pemasok. Nah, kurang lebih seperti itu pemetaannya, baik di bisnis utama dan bisnis pendukung dalam studi kasus kita, yaitu rumah sakit. Nah, pada studi kasus ini menggunakan enterprise rumah sakit, bagaimana memetakan bisnis utama dan bisnis pendukung dengan value chain. Pengembangan cetak biru sistem informasi meliputi arsitektur data, aplikasi, dan teknologi. Dengan adanya pemetaan bisnis utama dan bisnis pendukung yang saling terkait, maka para praktisi atau para pendevelop aplikasi sudah dapat gambaran aplikasinya seperti apa, datanya dari mana, kemudian prosesnya seperti apa, outputnya seperti apa, dan infrastruktur teknologinya atau jaringan yang akan dikembangkan di dalam enterprise tersebut seperti apa. Nah, ini tim IT yang akan melakukan risetnya. Jadi pemodelan value chain, kemudian arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Mari kita lihat bagaimana studi kasus kita dalam materi ini, yaitu tentang rumah sakit dimodelkan dalam value chain. Seperti pada gambar, dalam proses bisnis utama, yaitu ada pra pelayanan yang sudah kita bahas tadi,
Jadi pra-pelayanan itu meliputi misalkan registrasi, sistem antrean, dan lain sebagainya. Kemudian ada proses pelayanan meliputi penanganan pasien, resep, dan yang lainnya. Pasca pelayanan yaitu misalkan pembayaran obat, dan lain-lainnya. Kemudian ada pemasaran, proses yang terjadi misalkan mengelola dan menjaga hubungan dan lain sebagainya. Kemudian layanan mempertahankan nilai produk atau layanan pada pelanggan. Nah, kita lihat proses di bisnis pendukung di pembelian misalkan ada peralatan medis dan lain sebagainya. Kemudian di pengembangan teknologi informasi misalkan mengembangkan sistem informasi rumah sakit. Kemudian manajemen SDM, sumber daya manusia, misalkan rekrutmen di bidang SDM-nya, ya, tenaga medisnya, kemudian non medisnya, kemudian infrastruktur organisasi, misalkan strukturalnya seperti apa, profesinya, stafnya, dan keuangannya seperti apa. Nah, ini setelah kita modelkan dengan value chain. Nah, masing-masing unit atau bagian ini tentu ada data, tentu ada aplikasi. Nah, bagaimana data dan aplikasi ini bersinergi, diolah datanya dengan aplikasi, tentu ada teknologi. Karena enterprise ini cukup besar, unit-unitnya kadang-kadang bisa aja terpisah ruangannya, tentu ada infrastruktur teknologinya, yaitu jaringannya. Apakah nanti teknologi yang akan dikembangkan ini berbasis mobile, berbasis web, kemudian mungkin ada sisi jaringannya. Nah, ini dikembangkan lewat arsitektur teknologi. Kalau mau memodelkan arsitektur datanya, para pendevelop aplikasi atau para konsultan aplikasi, langkah pertama kita bisa melakukan daftar entitas data. Jadi kita data itu data-data yang ada di rumah sakit. Misalkan ada data pasien, data dokter, kemudian ada data obat, ada data diagnosa, kemudian ada data resep, dan lain sebagainya. Nah, itu kita data semuanya. Itu namanya daftar entitas data. Jadi mendata kandidat entitas data pada enterprise, dalam konteks ini rumah sakit. Setelah semuanya kita data, kita hubungkan masing-masing entitas tersebut. Kita buat namanya diagram hubungan entitas. Dalam hal ini kita bisa menggunakan alat bantu pemodelan namanya ERD, yaitu Entity Relationship Diagram. Masing-masing entitas ini kita hubungkan. Nah, misalkan entitas 1, entitas 2, entitas 3. Namun karena kasus kita tentang rumah sakit, misalkan ada apa? Entitas dokter, ada entitas pasien, ada entitas obat. Nah, jadi bagaimana itu saling berrelasi. Misalkan dokter ke pasien, relasinya apa? Mendiagnosa. Misalkan pasien dengan entitas obat, gimana? Nah, petunjuk pemakaian obatnya seperti apa? Ada resep, ada macam-macam, ya. Jadi setelah kita data entitas-entitasnya, kemudian kita hubungkan masing-masing entitas, kemudian kita buat matriks silangnya antara proses dan kelas data. Data-data yang sudah kita kumpulkan dan proses-proses yang terjadi. Jadi data ini diproses oleh siapa, nama prosesnya apa, misalnya proses tentang diagnosa, ya, proses apa, dan datanya juga begitu. Nah, kita buat matriks silangnya. Dalam hal ini, matriks silangnya harus membentuk diagonal. C misalkan create, U-nya adalah use. Jadi, siapa yang meng-create data, kemudian siapa yang menggunakan data tersebut. Nah, seperti itu. Jadi, dia akan nantinya saling matriks silang ini akan membentuk diagonal. Kemudian di arsitektur aplikasi. Kalau di daftar aplikasi ini kita mendata aplikasi-aplikasi yang ada di masing-masing enterprise itu seperti apa. Nah, nama aplikasinya apa, ya.
Nah, kita data, misalkan aplikasi diagnosa, aplikasi di bidang pembayarannya, kemudian aplikasi di bidang antrean, data pasiennya. Nah, itu semuanya kita data ya menjadi kandidat aplikasi pada enterprise. Kemudian kalau matriks silang di arsitektur data sudah rapi, nah ini bisa kita adopsi ke matriks di aplikasi ini. Nanti kita kasih tanda diagonalnya, yaitu antara create dan use-nya ini. Kita cari yang create-nya, kita kelompokkan sehingga membentuk diagonal. Nah, seperti pada gambar yang dikasih warna merah ya, kotak merah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau kita hilangkan create use-nya, dia akan membentuk sebuah diagonal. Nah, berarti di wilayah diagonal inilah aplikasi-aplikasi yang utama atau potensial untuk dikembangkan. Nah, kemudian kita buat analisis portofolio. Nah, dalam analisis portofolio ini, sebelumnya kita sudah memiliki daftar-daftar aplikasi yang akan dikembangkan. Kita sekarang kelompokkan menjadi 4 wilayah, yaitu strategis, aplikasi yang kritikal untuk keberlanjutan strategis bisnis di masa depan. Kalau berpotensi tinggi, aplikasi yang mungkin penting dalam mencapai kesuksesan di masa depan. Kalau pendukung, aplikasi yang berharga tapi tidak kritikal untuk kesuksesan. Kalau aplikasi operasional kunci, aplikasi yang pada saat ini digunakan enterprise untuk kesuksesan. Nah, kita masukkan nama-nama aplikasi ke 4 wilayah ini. Kemudian, apabila aplikasinya sudah selesai, kita lakukan analisis dampak. Analisis dampak dengan adanya aplikasi baru itu seperti apa pada enterprise? Apakah dapat mensupport dengan optimal sehingga mencapai visi dan misi yang dimiliki oleh sebuah enterprise? Seharusnya bisa mendorong lebih optimal. Kemudian arsitektur teknologi, kita lihat sekarang. Arsitektur teknologi meliputi misalkan penentuan prinsip dan landasan teknologi, kemudian lokasi bisnis, kemudian konfigurasi landasan teknologi, kemudian distribusi landasan teknologi. Kita lihat penentuan prinsip dan landasan teknologi. Nah, jadi bagaimana prinsip-prinsip dan landasan teknologi yang akan dikembangkan oleh para pendevelop ya. Jadi infrastruktur jaringannya, prinsip-prinsipnya apa, landasannya apa. Kemudian ada lokasi bisnis. Nah, jadi lokasi enterprise itu ada di mana sih wilayahnya? Alamatnya di mana? Ya, jadi seperti itu. Kemudian distribusi datanya seperti apa? Misalkan kalau enterprise tersebut apakah hanya satu tempat ataukah ada di tempat-tempat lain juga membuka cabang atau ada di negara lain. Nah, berarti para pendevelop aplikasi memikirkan infrastrukturnya, komunikasi datanya seperti apa. Nah, kalau dalam satu gedung berarti jaringan local area network kan sudah bisa ditangani. Nah, bagaimana kalau antar kota, antar provinsi, antar negara, misalkan buka-buka cabangnya. Nah, infrastruktur jaringnya seperti apa? Nah, itu dilakukan oleh para pengembang aplikasi, yaitu di bidang arsitektur teknologi. Nah, kemudian konfigurasi landasan teknologi. Nah, sehingga dengan adanya infrastruktur teknologi, sehingga semua data dan aplikasi bisa saling terkoneksi. Nah, kalau zaman sekarang, nah bisa diakses lewat gadget seperti apa sehingga lebih cepat mengakses datanya. Nah, seperti itu. Kemudian infrastrukturnya. Nah, ini orang jaringan pasti paham bagaimana membangun sebuah jaringan di dalam sebuah enterprise. Jadi servernya ada di mana, kemudian
klien-klien aplikasinya seperti apa, terminal-terminal hardware-nya ada di mana aja di masing-masing unit bagian pada suatu enterprise. Nah, ini dipetakan, di mapping oleh orang jaringan. Nah, demikian pemodelan value chain dalam studi kasus rumah sakit. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video materi pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dengan saya Gusti Ngurah Suryantara. Bisa diikuti channel YouTube saya Gusti Ngurah Suryantara, atau Instagram saya Gusti Ngurah Suryantara, atau Facebook saya Gusti Ngurah Suryantara. Sampai berjumpa pada materi-materi yang lainnya. Terima kasih.